Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Kenesha Konita dari kelas 11 Ibnu Rusyid. Hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua, kepada kalian yang nonton dan kepada guru yang melihat. Saya akan menjelaskan tentang mengapa fisika itu penting dalam kehidupan sehari-hari dan kalau penting apa peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke semuanya, sebelum aku menyebutkan beberapa alasan mengapa fisika itu penting dan bagaimana penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari, di sini saya akan memberikan sedikit info tentang fisika. Jadi fisika itu berdasarkan yang saya baca dan saya amati, fisika itu ialah ilmu yang mempelajari bagaimana alam semesta kita bekerja. Nah, dari alasan ini sudah kelihatan ya, kalau misalnya tuh dari pernyataan ini sudah kelihatan ya, kalau misalnya tuh fisika itu adalah ilmu yang penting, ilmu yang sangat penting. Karena kenapa? Di sini aja disebutkan bahwa ini itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana alam semesta kita bekerja. Jadi otomatis alam semesta kita pasti juga bergantung sama fisika kan. Nah, contohnya itu tentang bagaimana tata surya kita bekerja. Tata surya kita bekerja itu juga bergantung dengan fisika. Kedua, kayak bintang-bintang yang terbentuk, misalnya meteor jatuh, partikel-partikel kecil di langit, serta gravitasi aja, itu juga bergantung dengan fisika. Nah, di sini itu berarti fisika itu memegang peran besar dalam kehidupan alam semesta. Selain itu, fisika itu juga memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kegiatan kita yang di kehidupan sehari-hari, yang misalnya kita berjalan, kita misalnya duduk, misalnya kita nyetrika, atau kita misalnya naik mobil aja, itu tuh berhubungan dengan fisika. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan lagi contoh lain dari penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Ini sebenarnya nggak penerapan sih, ini kayak lebih ke masih kayak fenomena teori yang dipertimbangkan gitu bakal terjadi. Nah, jadi di dalam fisika teoritis itu ada suatu fenomena atau suatu kejadian yang namanya time travel. Nah, jadi time travel ini tuh adalah perjalanan waktu, ya pasti kan udah tahu juga lah gitu kan. Tapi ini tuh masih dipertimbangkan tuh, ini tuh masih mungkin terjadi atau enggak. Karena time travel ini tuh kan berhubungan dengan lintas waktu kan, dengan waktu, dengan ruang dan waktu gitu kan. Nah, jadi mungkin aja nggak kalau misalnya kayak ada orang yang dia melakukan perjalanan waktu, yang dia tuh pindah dari satu waktu ke waktu lain, atau misalnya kayak dari masa lalu ke masa depan, atau dari masa depan ke masa lalu, itu tuh kayak kedengarannya mustahil gitu, tapi itu mungkin aja. Sebenarnya ya, katanya time travel itu berhubungan dengan teori relativitas Albert Einstein. Jadi itu tuh teori ini tuh menunjukkan bahwa waktu itu bisa melengkung akibat gravitasi dan kecepatan. Walaupun misalnya seandainya kita praktekkan, itu tuh bukannya nggak bisa ya, tapi itu tuh lebih kayak susah gitu loh, karena itu membutuhkan energi yang besar. Kita tuh belum mampu melakukan time travel karena kita tuh belum memiliki cukup energi untuk melakukannya. Nah, jadi habis itu di sini ada dilatasi waktu. Dilatasi waktu itu juga berhubungan dengan time travel ini. Jadi ini tuh dilatasi waktu ini berdasarkan relativitas khusus gitu kan. Nah, jadi ini tuh menunjukkan bahwa waktu tuh berjalan lebih lambat bagi objek yang bergerak dengan sangat cepat dibandingkan dengan objek yang diam. Secara teori ya, kita tuh bisa melakukan time travel tapi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dengan inovasi atau dengan teknologi yang sekarang, kita kan belum bisa melakukan time travel dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sedangkan kalau time travel tuh pasti dengan kecepatan yang berbeda. Nah, jadi sekarang belum ada teknologi yang bisa kayak gitu, yang bisa kayak dalam setiap waktu kita bisa berpindah tempat, itu belum ada. Jadi makanya time travel ini masih belum bisa terwujud. Oke teman-teman, nah jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit yang teori relativitas Albert Einstein. Nah, jadi teori relativitas itu, jadi misalnya gini, jadi tuh gravitasi itu tuh membengkokkan ruang dan waktu. Itu yang tadi aku bilang tadi, itu yang tadi saya bilang tadi. Kalau misalnya kayak kita ada kain atau kayak ada permukaan ya kain lah kita letak ya kan. Ada kain. Nah, kain itu diisi dengan bola atau ya misalnya dengan bola lah ya kan, dengan bola. Nah, pasti kain itu bakal melengkung kan. Dan kalau misalnya kita menambahkan satu objek lagi, itu yang objek yang kita tambahkan ini atau objek yang di sekitar dari si bola ini, itu bakal kayak ngikuti, bakal kayak ikut turun juga kan, ikut ketarik juga, bakal di situ juga kan. Nah, jadi kayak gitulah
teori dari si Albert Einstein ini. Jadi itu tuh ada perbedaan waktu antara di bumi dengan di luar bumi itu ada perbedaan waktu. Karena itu tuh tergantung dengan gravitasinya. Jadi gini ya, misalnya gini, ada dua permukaan. Nah, jadi dua permukaannya, satu permukaan datar dan satu permukaan melengkung. Yang kayak tadi tuh bentuknya kayak gini, tapi dia kayak di sini melengkung gitu lah ya kan. Nah, kalau misalnya kita berjalan di kedua permukaan itu, nah mana yang kita lebih sampai cepat? Pasti kita lebih duluan sampai di permukaan yang pertama kan, yang datar. Karena dia tuh datar aja kayak benar-benar gak ada ini gitu kan. Nah, pasti waktunya juga berbeda dengan yang melengkung. Kalau yang melengkung pasti dia lebih lama karena dia apa? Karena dia turun kan. Kita turun dulu, kita jalan, kita turun karena permukaannya tuh nggak rata. Nah, jadi nyampe-nya pun pasti berbeda dan waktu kita nyampe-nya juga berbeda kan. Itulah yang namanya teori relativitas. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Semoga video dari saya ini sedikit bermanfaat. Enggak sih, maksudnya banyak bermanfaat dan kalian tuh bisa mengerti. Maaf ya kalau misalnya kayak penjelasannya nggak mudah dimengerti atau kayak agak rancu atau kayak gimana. Saya maaf banget karena saya bukan orang fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.